Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 2031, Berkah dari yang terkutuk. Sunni diam-diam bertanya-tanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia berharap akan ada kesimpulan yang berbeda. Tetapi tentu saja, masalah sebenarnya hanyalah satu-satunya hal yang tidak dapat dilihat Casey. Tidak ada yang bisa semudah itu. Kelemahan Rain sendiri. Dia mendesah. Dengan sendirinya, mendapatkan flow bukanlah hal yang buruk. Tentu, kebanyakan orang melihat flow sebagai kutukan yang diberikan kepada mereka oleh Nigma Spell untuk menyeimbangkan kekuatan luar biasa yang mereka terima. Namun, dia telah hidup cukup lama, dan telah melihat cukup banyak, untuk mengetahui bahwa itu tidak sepenuhnya benar. Pertama, cacat tidak berasal dari mantra, itu hanya membantu yang terbangun menemukannya, sama seperti itu membantu yang terbangun membuka segel aspek mereka. Kedua, cacat merupakan manifestasi salah satu hukum mutlak keberadaan, hukum ketidaksempurnaan, yang diciptakan para dewa sebagai salah satu senjata, mungkin senjata terakhir, dalam peperangan mereka melawan kekosongan. Meskipun kejam, flows dimaksudkan untuk membantu mereka yang menerima beban mereka untuk tumbuh. Bagaimanapun, hidup adalah perjuangan, dan hal-hal yang sempurna tidak akan pernah bisa menjadi lebih baik. Mereka tetap diam dan tidak berubah, yang tidak ada bedanya dengan mati. Itulah yang dikatakan Ananke, dan meskipun ingin memprotes kata-kata itu, Sunni tidak dapat tidak setuju karena pengalamannya sendiri. Jadi, cacat lebih bersifat jinak daripada ganas. Atau setidaknya seharusnya begitu. Meski begitu, hal itu tetap saja tidak ada bedanya dengan kutukan bagi orang-orang yang menderita kekejaman mereka. Sunni teringat beberapa cacat yang lebih mengerikan yang pernah ditemuinya. Nevis, Casey, dan dirinya sendiri. Cacat-cacat ini sudah cukup mengerikan, dan bahkan bukan yang paling mengerikan. Dia ingat bagaimana penampilan Caster sebelum meninggal. Cacat itu cukup mengerikan, meskipun juga dapat dihindari dengan mudah. Yang harus dilakukan orang yang dikutuk olehnya hanyalah melepaskan kekuatan aspek mereka. Tentu saja, jika Caster adalah seseorang yang bersedia meninggalkan harga dirinya dan rasa tugasnya terhadap klannya, dia tidak akan diberi cacat seperti itu. Sunni juga teringat Don, yang tubuhnya yang terus membesar pada akhirnya akan membunuhnya, pingsan karena beratnya sendiri. Dia ingat Jet, dan masih banyak lainnya. Ekspresinya berubah muram. Ya, dari sudut pandang dewa, cacat bukanlah kutukan. Namun dari sudut pandang manusia, bisa jadi itu kutukan. Jadi, mengetahui bahwa Rain tiba-tiba menemukan miliknya sama sekali tidak menenangkan kegugupannya. Apa itu? Sunni berusaha untuk tidak membiarkan imajinasinya menghasilkan jawaban yang menakutkan dan mengalihkan perhatiannya ke sesuatu yang lebih penting, menemukan cara untuk benar-benar mengetahui apa sebenarnya kelemahan Rain. Itu bukan sesuatu yang tak dapat dipecahkan. Bagaimanapun, cacat tidak pernah terjadi secara acak. Cacat juga sangat terkait dengan orang-orang yang dikutuk olehnya, yang berkaitan dengan sesuatu yang mendasar tentang mereka. Terkadang, sebuah flow akan bertentangan langsung dengan inti identitas seseorang. Terkadang, ia akan mengambil sesuatu yang mereka sayangi dan memutarbalikkannya dengan cara yang mengerikan. Terkadang, sebuah flow tidak ada hubungannya dengan kepribadian seseorang, tetapi malah terhubung dengan sifat kekuatan seseorang, atau bahkan takdir mereka. Dalam kasus apapun, bukan tidak mungkin untuk begitu saja menyimpulkan suatu cacat asalkan Anda cukup mengenal orang itu. Dan hanya sedikit orang di dunia yang mengenal Rain lebih baik daripada Sunni. Dia mengamatinya beberapa saat, lalu berkata dengan nada termenung,
ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Maksudku, bagaimana kejadiannya dari sudut pandangmu? Rain tiba-tiba tampak malu. Ekspresi cerianya meredup, dan dia mengalihkan pandangannya. Dengan baik, suaranya terdengar ragu-ragu. Akhirnya, Rain mendesah dan mengangkat bahu. Semuanya seperti mimpi buruk. Aku belum pernah membunuh seseorang, tahu? Setidaknya, kurasa aku belum pernah melakukannya. Tapi kemudian aku bentrok dengan gadis itu, Tale of White Feather, dan pilihannya hanya aku atau dia. Dia terdiam dan memalingkan mukanya. Pada akhirnya, aku berhasil mengalahkannya, dan yang tersisa hanyalah menusukkan pisau ke lehernya. Tapi aku agak, sedikit tidak waras, dan tidak bisa benar-benar mengerti untuk apa. Mengapa aku harus membunuhnya? Itulah yang kupikirkan. Bahkan, aku merasa sangat jijik dengan semua itu. Rain meringis dan menggelengkan kepalanya. Itu bodoh dan pengecut, aku tahu. Jika aku dalam keadaan yang lebih baik, aku akan ingat bahwa menyelamatkan nyawanya berarti mempertaruhkan bukan hanya nyawaku sendiri, tetapi juga nyawa Tamar, dan yang lainnya. Tapi, aku tidak melakukannya. Yang ku tahu hanyalah bahwa aku tidak ingin membunuhnya, jadi, aku membuat pilihan untuk tidak melakukannya. Dia mendesah lagi, dan, sejujurnya, rasanya itu adalah pilihan yang tepat. Masih terasa tepat. Tentu saja, itu mungkin karena Lady Nevis datang sebelum aku bisa membayar kesalahanku. Sunni menatapnya sambil berpikir. Dia juga menyaksikan pertarungan antara Rain dan Tale. Lebih dari itu, dia telah memeluk Rain sebagai bayangan selama pertarungan, jadi dia telah merasakan semua yang dimilikinya. Jadi dia juga punya kesan sendiri tentang apa yang telah terjadi. Sunni mengenal Rain. Dia tahu kejadian apa yang menjadi pemicu cacatnya. Dan dia juga tahu bagaimana dunia biasanya bekerja. Jadi, jika dia membayangkan kemungkinan terburuk dengan mempertimbangkan semua itu, tatapannya menjadi gelap. Ada benih ide yang sangat tidak mengenakan berakar dalam pikirannya. Sunni ragu-ragu sejenak, lalu melirik Rain dan berkata, "Panggil busurmu." Dia tampak bingung, tetapi mengulurkan tangannya dan memanggil Beast of Prey. Cassie memiringkan kepalanya sedikit, seolah bingung dengan permintaannya. Sementara itu, bayangan-bayangan di tepi lapangan mulai bergerak. Tak lama kemudian, terdengar suara dengungan, dan seekor serangga menjijikkan yang menyerupai nyamuk berukuran besar terbang ke tempat terbuka itu, seakan-akan mencoba melarikan diri dari sesuatu. Akan tetapi, ia tidak berhasil terbang jauh. Sebuah tangan hitam legam terangkat dari tanah, mencengkeramnya dengan jari-jarinya. Cakar tajam memotong sayap makhluk itu dan menusuk tubuhnya, cukup dalam untuk mencegah hama itu kabur, tetapi tidak membunuhnya. Itu pekerjaan Rain. Melihatnya, Sunni terdiam sejenak, lalu berkata, "Ayo, tembak saja." Dia mengamati nyamuk yang sedang berjuang mati-matian, lalu memasang anak panah pada tali busurnya. Dan membeku, tidak melakukan apapun. Sunni mengerutkan kening. "Apa yang kau lakukan? Cepat bunuh dia." Namun Rain tetap tidak bergerak, hanya memegang busurnya dan menatap benda menjijikkan itu. Akhirnya, dia menundukkan pandangannya. "Aku tidak bisa." Kerutan di dahi Sunni makin dalam. "Apa maksudmu, kau tidak bisa? Apakah kau masih tidak enak badan karena pertempuran itu? Dengar, aku bisa mengerti mengapa kau mengampuni Tale. Aku senang kau melakukannya, sebenarnya. Tapi itu manusia, ini kekejian." Rain menatapnya, wajahnya sangat pucat. "Tidak, kamu tidak mengerti. Aku tidak bisa." Dia gemetar. Tanganku tidak mau bergerak. Aku menyuruhnya menarik tali, tapi tidak terjadi apa-apa. Sesaat kemudian,
ia menggeser busurnya ke samping, menariknya. Dan melesatkan anak panah itu melesat melewati hama itu tanpa menimbulkan luka sedikit pun padanya, lalu menghilang ke dalam hutan. Rain menatap tangannya, ketakutan dan bingung. Sunni menatap adiknya dengan mata terbelalak. Lalu, wajahnya berubah, omong kosong. Budak Bayangan bab 2032, 3 kata ini. Sunni berharap tebakan awalnya salah. Mungkin kelemahan Rain ada batasnya. Misalnya, dia hanya bisa membunuh mereka yang tidak berdaya, yang lebih lemah darinya, atau mungkin mereka yang tidak menimbulkan ancaman yang mematikan. Mungkin itu juga bergantung pada apakah dia percaya bahwa musuh pantas mati. Meskipun yang itu telah dibantah segera, karena tidak ada alasan waras untuk menunjukkan belas kasihan kepada makhluk mimpi buruk. Namun, setelah menangkap beberapa kekejian lainnya dan memaksa Rain untuk menghadapi mereka, dia harus mengakui kebenaran yang mengejutkan. Kamu tidak bisa membunuh. Sunni bukanlah mantra mimpi buruk, tetapi jika memang demikian, dia akan menggambarkan kelemahannya dengan 3 kata ini. Ketika kebenaran terungkap kepada 3 orang yang berkumpul di tempat terbuka itu, mereka terdiam beberapa saat, masing-masing mencoba menghadapi kenyataan yang mengejutkan itu. Sunni merasa seolah-olah kepalanya dipukul dengan sesuatu yang berat. Dia merasa cemas. Cacat macam apa itu? Dia telah melihat banyak cacat yang kejam, tetapi tidak ada yang seketat dan sekonyol ini. Tidak bisa membunuh orang adalah satu hal. Itu adalah hal yang benar-benar berbeda jika tidak dapat membunuh apapun di dunia yang berbahaya dan sekarat ini, di mana setiap hari merupakan perjuangan putus asa untuk bertahan hidup. Ketika gerbang mimpi buruk terbuka di tengah kota-kota yang damai, kengerian yang tak terkatakan terjadi di perbatasan kantong-kantong manusia. Dan tempat lahirnya umat manusia perlahan-lahan dikonsumsi oleh alam mimpi sepotong demi sepotong. Belum lagi mereka saat itu sedang berada di tengah-tengah perang dunia yang terkutuk. Sambil menahan keinginan untuk mengerang, dia menyisir rambutnya ke belakang dan memaksakan senyum yang agak meyakinkan. Jangan khawatir tentang itu. Jadi, kamu tidak bisa membunuh apapun. Siapa peduli? Kebanyakan orang di dunia tidak membunuh apapun. Bukan hanya orang biasa, tetapi banyak juga yang bangkit. Ambil contoh Aiko. Dia tidak pernah memanggil memori tempur selama bertahun-tahun. Memang, Aiko hanya mampu menghindari pertumpahan darah karena ia telah menumpahkan cukup banyak darah di Forgotten Shore. Jika ia dikirim ke sana saat tidak mampu membela diri, ia tidak akan bertahan lama. Dan dia juga ada di dekatnya, dan itu bukan hal yang kecil. Rain yang sedang duduk di tanah dengan ekspresi bingung, mengangkat kepalanya dan menatapnya. Apakah kamu tidak melupakan sesuatu? Sunni mengangkat alisnya. Apa? Dia terdiam sejenak, lalu menggertakkan giginya. Aku seorang prajurit sialan. Aku adalah anggota pasukan Song yang bangkit. Kita sedang berperang. Rain menutupi wajahnya sejenak. Apa yang harus aku lakukan sekarang karena aku bahkan tidak bisa menembakkan busurku? Sunni ragu-ragu, tidak tahu harus menjawab apa. Akhirnya, dia berkata, aku bisa membawamu pergi. Kau tidak perlu tetap menjadi prajurit, tahu kan? Yang lain tidak bisa membelot, karena tidak ada tempat untuk lari di Godgrave, tapi kau bisa. Rain menatapnya tajam, membuatnya tampak seolah-olah dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Kutukan. Beruntungnya, Cassie datang membantunya. Dia tetap diam sebelumnya, tapi sekarang berbicara dengan nada lembut. Rain, kamu benar-benar bertanya pada orang yang salah. Rain meliriknya dan mengangkat sebelah alisnya. Oh, bagaimana bisa? Cassie tersenyum. Apa kau tidak melihatnya? Dia adalah monster di medan perang.
Kekuatannya berada di luar nalar. Jadi, wajar saja, dia hanya punya sedikit kesempatan untuk merasakan ketidakmampuannya membunuh sesuatu yang sebenarnya ingin dia bunuh. Dia menunjuk dirinya sendiri, tapi aku sudah melakukannya. Lagi pula, aspekku tidak cocok untuk pertempuran, dan cacatku membuatku buta. Aku harus belajar bagaimana menghadapi kesulitan meskipun aku punya cacat. Jadi, aku berada dalam posisi yang lebih baik untuk memberimu nasihat. Rain bertahan beberapa saat, menatapnya tajam. Lalu dia mengalihkan pandangannya ke Sunny. Benarkah, apakah cacatmu tidak membatasimu dalam pertempuran? Dia tersenyum kecut. Biasanya tidak. Tapi kamu tidak harus bersikap sopan. Kamu bisa bertanya saja padaku apa itu. Rain ragu sejenak, lalu tak dapat menahan diri dan bertanya, jadi, apa itu? Sunny menatapnya diam-diam selama beberapa saat. Akhirnya, dia mengejek. Sederhana saja, aku tidak bisa berbohong. Rain tertawa. Dia bahkan menepuk lututnya beberapa kali. Namun di bawah tatapannya yang tenang, tawanya perlahan mereda. Tidak, tunggu. Benarkah? Itu tidak mungkin. Maksudku, semua hal yang kau ceritakan padaku. Tidak, tunggu. Benarkah? Sunny tersenyum. Itu benar. Aku tidak bisa berbohong sedikit pun. Dia menunjuk ke arahnya. Namun, aku berhasil menipumu dengan berpikir bahwa aku berbohong, bukan? Dan menyembunyikan kebenaran darimu selama bertahun-tahun. Rain menatapnya dengan mata terbelalak, lalu mengangguk. Sunny pun mengangguk. Begitulah cara kerja cacat. Cacat adalah tantangan yang tidak dapat diatasi. Namun, mendaki gunung bukanlah satu-satunya cara untuk mencapai tempat yang Anda tuju. Anda juga dapat berputar di sekitar gunung, dan Anda juga dapat mengatasi cacat. Casey menurunkan tangannya ke gagang penari tenang dan menambahkan dengan nada lembut, namun percaya diri, hanya butuh waktu dan usaha. Anda akan belajar cara pergi ke tempat yang Anda inginkan meskipun ada cacat, juga ada banyak cara, selama Anda punya kemauan. Misalnya, meskipun Anda tidak bisa membunuh makhluk mimpi buruk, Anda bisa melukainya. Anda bisa melumpuhkan dan melemahkannya. Dengan pandangan ke depan yang cukup, Anda bisa memenangkan pertarungan bahkan sebelum dimulai, atau bahkan menghindarinya sama sekali. Dia terdiam sejenak, lalu menambahkan, dalam hal itu, bakatmu dalam sihir nama akan menjadi anugerah. Para Shaper memiliki berbagai macam kekuatan, termasuk banyak kekuatan yang dapat menahan dan membatasi, yang tidak hanya dimaksudkan untuk penghancuran, tetapi juga penciptaan. Casey mendesah. Ingatlah bahwa Anda tidak sendirian. Kami akan membantu Anda semampu kami. Namun, Anda juga harus ingat bahwa, pada akhirnya, hanya Anda yang dapat belajar cara hidup dengan kekurangan Anda. Rain menatapnya dengan rasa terima kasih, tampak tenang. Kemudian, tatapannya beralih ke mayat-mayat makhluk mimpi buruk yang tergeletak di tanah lapang. Sunny telah membunuh mereka setelah dia gagal melakukannya, sehingga menjamin keselamatannya. Pandangannya kembali menjadi suram. Merasakan kekecewaannya, dia menggelengkan kepalanya. Jangan hanya melihat sisi negatifnya. Lihat juga sisi baiknya. Rain mengangkat sebelah alisnya, tidak yakin. Ada sisi baiknya. Sunny mengangguk. Tentu saja, cacat itu adalah bagian penting dari dirimu, bahkan kekuatanmu. Begitu pentingnya sehingga tampaknya, tak seorang pun bisa menjadi transenden. Ada alasan mengapa mantra mimpi buruk membantu setiap orang yang terbangun mencapai cacat mereka. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, bukan hanya karena berlian dibuat di bawah tekanan, atau omong kosong semacam itu. Itu juga karena aspek dan cacat seseorang secara alami terikat. Bahkan,
Saya tidak sepenuhnya yakin bahwa adalah mungkin untuk membuka segel aspek seseorang tanpa terlebih dahulu menemukan cacatnya. Jadi, Anda sekarang jauh lebih dekat untuk membuka segel milik Anda. Mengetahui nama sejati Anda adalah langkah lain ke arah yang benar. Sunni tersenyum. Singkatnya, mungkin tampak seperti Anda terlempar ke jurang tak berdasar, dan semua perjuangan Anda untuk mendapatkan kekuatan sia-sia. Namun sebenarnya, justru sebaliknya. Anda telah mencapai ketinggian yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tempat Anda kemarin. Jadi, hargailah diri Anda sendiri. Rain terdiam beberapa saat, menatapnya dengan sedikit harapan yang ragu-ragu. Akan tetapi, tampaknya dia tidak sepenuhnya yakin. Pada akhirnya, dia tampak menarik diri dan melihat ke bawah. Tamar pasti sudah selesai berbicara dengan ayahnya sejak lama. Pasukan akan segera bergerak ke utara. Jadi, tolong bawa aku kembali. Sunni melirik Casey, lalu mendesah. Sesuai keinginanmu, ingat saja, klan bayangan kita punya benteng yang sangat megah di Godgrave. Katakan saja, dan aku akan membawamu ke sana. Dia hampir berharap dia akan melakukannya, tetapi Rain tetap diam. Sambil memegang tangannya, Sunni menariknya ke dalam bayangan. Casey tetap sendirian di tempat terbuka itu. Beberapa saat kemudian, sang penguasa bayangan muncul dari kegelapan dan menatapnya dengan muram. Dengan baik, sang peramal buta mendesah. Ayo kita kembali juga, masih banyak yang harus dilakukan. Budak Bayangan Bab 2033, Cacat yang Mengerikan. Sunni dan Rain kembali ke kamp sementara tentara Song. Sementara Sunni dan Casey kembali ke perkemahan sementara pasukan pedang. Tentu saja, dia tidak lupa mengambil bayangannya terlebih dahulu. Ia membiarkan bayangan sombong, yang mengenakan topeng wafer, larut dalam kegelapan, dan malah memanifestasikan bayangan nakal. Avatar ini juga mengenakan topeng, yang kali ini ditenun oleh Sunni sendiri. Saya rasa saya perlu membuat lebih banyak lagi seperti ini. Sekarang kemampuannya untuk mengendalikan beberapa inkarnasi sudah terlihat. Dia akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk memanggil mereka. Selama pertempuran, dia hanya menutupi wajah mereka dengan helm onyx mantel dan lapisan bayangan, seharusnya itu bisa menyembunyikan wajah mereka, terutama mengingat kekacauan di sekitarnya. Tetapi dia tidak dapat sepenuhnya yakin, karena ada banyak sekali pengamat di luar sana. Bahkan jika identitasnya tetap menjadi misteri, Master Sunless tetap akan dicurigai oleh sebagian orang. Bagaimanapun, ia telah memasuki lingkaran Changing Star sekitar waktu yang sama dengan Lord of Shadows. Sekarang orang-orang tahu bahwa Lord of Shadow dapat berada di beberapa tempat pada saat yang sama. Mereka secara alami akan menjadi curiga terhadap pedagang memori yang rendah hati itu. Untungnya, Sunni cukup teliti dalam membentuk karakter Master Sunless, dan membuatnya menjadi kebalikan dari apa yang diharapkan dari seorang Saint yang menakutkan dan misterius. Selama dia tetap berhati-hati, kecurigaan akan tetap seperti itu. Semua itu akan segera kehilangan maknanya. Akhir perang tidak lagi begitu jauh sekarang. Dia menggigil. Sunni dan Casey hanya berdua di dalam tenda untuk sementara waktu. Keduanya terdiam beberapa saat, merenungkan situasi yang dialami Rain. Akhirnya, dia mendesah. Itu adalah cacat yang cukup serius. Tidakkah kau pikir begitu? Menyebut cacat itu parah adalah pernyataan yang meremehkan abad ini. Casey ragu sejenak, lalu mengangguk. Ini sungguh luar biasa. Hanya sedikit cacat yang sebegitu parahnya namun seluas itu. Bisa jadi itu adalah hukuman mati. Tidak dapat membunuh apapun sementara segalanya mampu membunuhmu. Tentu saja, sangat berbahaya. Terutama bagi seorang yang telah bangkit, dan terutama di tengah perang berdarah.
yang terjadi di tengah zona kematian yang terkutuk. Sunni memijat pelipisnya, merasakan sakit kepala mendekat. Bagaimana dia bisa melindungi Rain sekarang? Dia mendesah. Tetap saja, tidak seburuk itu. Ada cara untuk mengatasi cacat. Setiap orang yang terbangun tidak punya pilihan selain menemukan cara untuk mengatasi bebannya, dan banyak yang belajar cara melakukannya dengan sangat baik. Satu-satunya pertanyaan adalah, bagaimana Rain akan melakukannya? Akankah dia mengatasi cacatnya dengan mengakomodasi dan beradaptasi dengan tuntutannya? Dia bisa menjauhkan diri dari pertumpahan darah dan pembunuhan. Menjalani kehidupan yang damai di suatu tempat yang aman, paling tidak relatif aman, karena keamanan sejati tidak ada dimanapun di kedua dunia itu. Sunni pasti akan sangat senang jika dia melakukannya. Kakaknya, tidak seperti dia. Meskipun kekuatannya mengagumkan dan penampilannya tangguh, dia terbuat dari bahan yang lebih lembut. Dia bukan pembunuh, puji Tuhan. Sudah cukup banyak pembunuh di dunia yang sekarat ini, seperti Sunni dan Nefis. Orang-orang seperti mereka dilahirkan untuk menghancurkan, dan mudah-mudahan, mereka akan menghancurkan semua yang perlu dihancurkan. Sehingga orang-orang seperti Rain dapat membangun kembali dunia baru di atas reruntuhan. Tetapi itu hanya satu cara yang bisa dipilih Rain untuk menghadapi cacatnya. Dia juga bisa tetap dekat dengan medan perang sambil mengambil peran pendukung yang ketat, seperti temannya, Fleur, tetapi jauh lebih tidak berdaya. Dia harus menaruh kepercayaan penuh pada teman-temannya, dan mengandalkan mereka untuk menjaganya tetap aman. Seperti perwujudan hidup dari prinsip yang telah teruji waktu yang diajarkan kepada Sunni oleh Jet. Bahwa tak seorang pun bertahan hidup di alam mimpi sendirian. Atau, akankah Rain mengatasi kelemahannya dengan melawan dan memberontak seperti Sunni telah melawan dan memberontak terhadap kelemahannya? Bagaimanapun juga, dia telah menjadi ahli dalam menipu meskipun tidak dapat berbohong. Hanya saja cara-cara pengkhianatannya harus berubah menjadi jauh lebih halus dan berbahaya karena cacat tersebut. Akankah Rain menjadi pembunuh yang mengerikan dan jahat karena dirinya? Seseorang yang tidak dapat membunuh musuh-musuhnya, setidaknya tidak secara langsung. Tetapi membuat mereka berharap mereka mati? Sunni memejamkan matanya sejenak, lalu mengumpat. Tidak, aku tarik kembali ucapanku. Memang seburuk itu. Cassie menepuk pundaknya. Jangan terlalu khawatir. Dia akan baik-baik saja, bahkan lebih dari baik-baik saja. Dia akan menghadapi tantangan dari kelemahannya, mengatasinya, dan menjadi jauh lebih kuat karenanya. Sunni tidak tahu apakah Cassie berbicara berdasarkan pengalaman pribadinya atau sekadar mencoba menenangkannya, tetapi dia tetap merasa bersyukur. Dia ingin mempercayainya juga. Dia terdiam sejenak, lalu mendesah. Meskipun begitu, kau benar. Cacatnya sangat parah, yang berarti aspeknya juga akan luar biasa. Bahkan, aku cukup yakin bahwa aspeknya setidaknya akan berada pada tingkat tertinggi, kemungkinan besar suci. Sunni membeku, menatapnya dengan ekspresi rumit. Suatu aspek dari tingkatan suci. Hampir sama langkahnya dengan tingkatan ilahi. Faktanya, ironisnya, Sunni mengetahui lebih banyak orang terbangun yang menggunakan aspek ilahi, Nefis, Mordred, dan dirinya sendiri, daripada orang terbangun yang menggunakan aspek suci. Sebenarnya, dia hanya tahu satu orang. Cassie sendiri. Tentu saja, mungkin ada yang lain, di antara anggota kelompok pedang patah, misalnya, atau di antara putri-putri Kisong. Namun faktanya tetap saja, aspek suci akan menjadi unik, mistis, dan sangat kuat berdasarkan sifatnya. Dan saudara perempuannya bisa memiliki salah satunya. Sunni terdiam beberapa saat, lalu duduk dan berkata dengan muram,
ceritakan lebih lanjut tentang apa yang kamu lihat. Casey terdiam beberapa saat, seolah mencoba mencari kata-kata yang tepat. Pada akhirnya, dia mendesah. Itu cukup tidak biasa. Aku harus menguraikan apa yang kulihat sendiri. Aku masih melakukannya, sungguh. Itu tidak terlalu sulit, hanya butuh waktu. Seperti mengikuti intuisimu untuk mendapatkan jawaban yang sudah kau ketahui benar, atau mengingat sesuatu yang pernah kau ketahui. Kita akan dapat menguraikan nama sejati itu segera, kukira. Atribut yang bertanggung jawab atas ketertarikannya pada bayangan dan sihir juga cukup jelas. Nada suaranya berubah sedikit, itulah atribut ketiga yang membuatku berpikir sejenak. Casey terdiam sejenak, lalu menghadap Sunny dan bertanya dengan hati-hati, Sunny, katakan padaku, apakah kau menyadari sesuatu yang aneh pada adikmu? Budak Bayangan bab 2034, apa gunanya teman? Sunny menatap Casey dalam diam. Apa sih maksudnya? Ada yang aneh? Tiba-tiba, banyak kemungkinan yang mengganggu muncul di benaknya. Ada banyak sekali atribut di dunia ini, lagi pula. Kutukan pikiran dari Soul Devourer juga mirip dengan sebuah atribut, misalnya. Lagi pula, Rain tidak seharusnya memiliki 3 atribut secara keseluruhan. Mark of Shadows berasal darinya. Apakah atribut ketiga juga asing baginya? Akhirnya, dia mengangkat bahu. Aneh, maksudku, dia dikenal sebagai gadis gila di Ravenheart karena suatu alasan. Tapi tidak juga. Rain, sangat normal, bahkan dia kurang lebih satu-satunya orang normal yang ku kenal. Dia mengerutkan kening. Apa sebenarnya yang Anda maksud dengan aneh? Casey merenungkan jawabannya beberapa saat sebelum berbicara. Saya sendiri tidak yakin. Apakah Anda melihat beberapa hal yang tidak dapat dijelaskan terjadi di sekitarnya, atau pola kejadian aneh? Seperti perubahan cuaca yang tiba-tiba, tanaman layu atau berbunga tiba-tiba. Atau mungkin makhluk mimpi buruk bereaksi lebih kuat dari yang diharapkan terhadap kehadirannya? Sunny menggaruk bagian belakang kepalanya. Tidak, sungguh, apa yang sebenarnya sedang dibicarakannya? Akhirnya, dia berkata dengan ragu-ragu, "Yah, kalau dipikir-pikir, badai besar memang muncul entah dari mana saat dia sedang terbangun." Kenapa? Casey terdiam sejenak. Atribut ketiga yang saya bicarakan itu cukup tidak biasa. Saya butuh lebih banyak waktu untuk benar-benar memahaminya, tetapi yang saya tahu adalah bahwa jiwanya terhubung dengan dunia jauh lebih dalam daripada jiwa seorang yang baru saja terbangun. Atau mungkin sebaliknya, jadi, badai itu mungkin tidak terbentuk secara kebetulan atau sebagai respons terhadap kebangkitannya yang tidak biasa. Itu bisa jadi merupakan cara dunia merespons intensitas emosinya. Sunny berkedip beberapa kali. Kedengarannya seperti kehadiran. Dunia punya cara menanggapi orang suci. Namun, Rain jelas bukan seorang saint. Casey mengangguk. Memang. Bahkan, saya menduga bahwa Rain sudah memiliki kehadiran. Seperti halnya seorang transenden, hanya saja jiwanya jauh lebih lemah daripada saint, sehingga kita belum merasakan kehadirannya. Demikian pula, saya juga menduga bahwa dia sudah memiliki elemen sumber. Dia terdiam beberapa saat, seolah meragukan dirinya sendiri, lalu menambahkan dengan nada ragu-ragu, sejujurnya, rasanya seperti semua elemen adalah elemen sumbernya. Atau mungkin sebaliknya, bisakah jiwa manusia itu sendiri menjadi elemen sumber? Dewa, maaf, tapi aku benar-benar bingung. Yang bisa kukatakan sekarang adalah bahwa jiwanya sangat unik, sangat terhubung dengan dunia. Dan entah kenapa menunjukkan sifat-sifat yang mirip dengan transenden meskipun sebenarnya lemah dan sepenuhnya terkandung dalam tubuhnya, seperti yang seharusnya dimiliki oleh jiwa yang terbangun.
Sunni menatapnya tanpa suara. Kemudian, dia menatap lagi. Betapapun bingungnya kamu, aku lebih bingung lagi. Casey terkekeh, lalu mendesah. Jangan khawatir, aku akan segera mengetahuinya. Tentu, kedengarannya aneh. Tetapi pertimbangkan beberapa atribut bawaan lainnya. Aku yakin itu akan tampak aneh bagi kita jika kita melihatnya untuk pertama kalinya tanpa mantra yang memberikan penjelasan yang komprehensif, mudah, dan ringkas. Sunni memikirkannya. Ya. Jika dia melihatnya seperti itu, atribut bawaan orang-orang dengan aspek tingkat yang lebih tinggi akan tampak sangat aneh dari luar. Seperti Fatet miliknya atau Dreamspawn milik Neve. Dibandingkan dengan itu, keanehan yang terjadi pada jiwa Rain terasa hampir ringan. Bagaimanapun, untuk saat ini, satu-satunya hal yang bisa dilakukannya adalah menunggu Casey memahami makna selengkapnya. Dan khawatir. Setelah interpretasinya selesai, dia akhirnya bisa menyelesaikan gelang memori yang telah ditenunnya untuk Rain. Dia akan siap memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap cacatnya saat itu juga. Tiba-tiba Sunni merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya. Emosinya mungkin dapat memengaruhi cuaca, ya? Itu, sungguh sifat yang buruk untuk dimiliki, di sini di Godgrave. Rain tidak begitu ingat bagaimana dia menemukan jalan ke tendanya setelah dikembalikan ke kamp tentara Song. Hanya saja tendanya sudah tidak ada lagi. Upacara pemakaman telah lama selesai, dan pasukan bersiap untuk berbaris. Seseorang dari kelompok itu, Tamar, kemungkinan besar, telah menurunkan tenda Rain. Biasanya mereka menangani peralatan mereka sendiri, tetapi karena salah satu anggota kelompok itu anehnya tidak ada, dia akan melakukannya untuk menghemat waktu. Berbicara tentang Tamar, gadis legasi berdiri di dekat api unggun yang membara, memberikan instruksi terakhir kepada para pemimpin kelompok yang membentuk Centuria. Menyadari Rain, dia mengerutkan kening dan menyuruh mereka pergi. Kemana saja kamu? Rain menatap temannya dengan tatapan kosong, lalu melambaikan tangan dengan acuh tak acuh. Hanya menjalankan tugas di sekitar kamp. Tidak ada yang penting. Kebohongannya biasanya lebih bijaksana dan dilakukan dengan lebih baik. Tetapi kali ini, Tamar dengan mudah mengetahui upaya penipuan yang ceroboh itu. Kerutan di dahinya semakin dalam. Rani, ada apa? Kamu baik-baik saja? Rain hanya menatapnya sambil bertanya-tanya. Bisakah dia mengatakan yang sebenarnya pada Tamar? Tentu saja tidak. Cacat adalah sesuatu yang dirahasiakan oleh sebagian besar orang yang terbangun dari semua orang, terutama cacat seperti miliknya, yang bisa berakibat fatal jika jatuh ke tangan musuh. Tetapi, di sisi lain, bagaimana mungkin dia tidak memberitahu Tamar? Tamar adalah sahabat, teman, dan kaptennya. Mereka berdua adalah prajurit yang bertempur dalam perang yang mematikan. Rain mengandalkan Tamar untuk mendukungnya, dan Tamar melakukan hal yang sama. Namun Rain tidak bisa lagi melindungi punggung Tamar. Bagaimana mungkin dia merahasiakannya? Dia memaksakan senyum. Dengar, Tamar, bagaimana dia akan menjelaskannya? Rain berpindah dari satu kaki ke kaki lainnya dengan canggung. Saya memikirkannya sejenak, dan saya memutuskan untuk menjadi seorang pasifis. Itu adalah penjelasan yang bagus sekaligus buruk. Gadis legasi menatapnya dengan ekspresi gelap. Lalu, dia mengangkat alisnya sedikit. Apakah kamu sudah gila? Sialan, sialan, sialan. Rain menarik napas dalam-dalam. Apalagi yang seharusnya dia katakan? Ah, persetan. Sebenarnya, aku sudah mencapai cacatku. Cacatku adalah aku tidak bisa membunuh siapapun, atau apapun, bahkan makhluk mimpi buruk. Itu dia, aku sudah mengatakannya. Tamar mengerutkan kening. Tidak.
Tapi mengapa dia mengerutkan kening dan merengut seperti itu? Dia akan mendapatkan kerutan, merusak wajahnya akan menjadi tragedi. Gagal mengalihkan perhatiannya dengan pikiran kekanak-kanakan ini. Rain mengumpulkan keberaniannya dan bersiap menghadapi teguran yang tak terelakkan. Namun Tamar hanya berkata dengan tenang, "Lalu apa?" Rain berkedip, "Hah, aku bilang." Namun gadis Legasi memotongnya. "Ya, aku mendengar apa yang kau katakan. Jadi kenapa? Jika kau tidak bisa membunuh sesuatu, jangan bunuh mereka." Bidik mata, sendi lutut, lengan pedang, dan anggota tubuh lainnya yang tampaknya tidak penting. Dengan kemampuan memanahmu yang luar biasa, itu seharusnya tidak menjadi masalah, kan? Rain menatapnya diam-diam sejenak, lalu berkata perlahan, "Benar." Tamar mengangguk singkat. "Kalau begitu, lakukanlah. Aku akan membunuh mereka untukmu." Dengan itu, dia berbalik dan berjalan pergi untuk mempersiapkan Centuria untuk keberangkatan. Rain ditinggalkan berdiri di dekat api unggun sendirian, benar-benar tersandung, dan benar-benar tersentuh. Apakah sesederhana itu? Akhirnya, senyum pucat menghiasi wajahnya. "Aku akan membunuh mereka untukmu." Itu mungkin adalah hal paling menyentuh hati yang pernah diceritakan seseorang padanya. Budak Bayangan Bab 2035, Dua Penyeberangan. Tidak lama setelah pertempuran Godehard berakhir, pasukan Song meninggalkan perkemahan sementaranya di hamparan luas Bresbonerik dan memulai perjalanan panjang dan sulit ke utara. Pada titik ini, musuh telah membuktikan keunggulan mereka. Para prajurit Ratu Gagak tidak dapat bersaing dengan pasukan pedang di lapangan terbuka, setidaknya selama Changing Star dan penguasa bayangan masih hidup. Jadi, mereka hanya bisa mundur. Namun, situasinya tidak tanpa harapan, dan mundurnya pasukan itu bukan tanpa tujuan. Ada dua tujuan strategis yang dapat membawa kemenangan bagi domain Song dalam pertempuran berikutnya, atau pertempuran setelahnya. Tujuan pertama kembali ke utara cukup jelas, di sana, mereka akan memperoleh keuntungan medan. Pasukan Song tidak dapat mengalahkan musuh dalam pertempuran frontal, tetapi keadaan akan berbeda jika ada medan yang rumit dan benteng yang menakutkan yang terlibat dalam persamaan tersebut. Pasukan Song telah membangun dua benteng yang mengesankan di kedua penyeberangan dari ujung utara jangkauan tulang dada ke dataran tulang selangkah barat, satu secara langsung. Dan satu lagi melalui rip pertama barat. Mengepung salah satu penyeberangan akan menjadi tugas yang berbahaya bagi pasukan pedang, tidak diragukan lagi. Dan ada pula tujuan strategis kedua dari mundurnya pasukan itu. Yang ini lebih mistis. Daerah tulang dada raksasa tempat pertempuran Godehard terjadi terletak di batas tak kasat mata antara dua domain yang berbenturan. Di sana, kekuatan para penguasa berada dalam keseimbangan. Namun, sekarang situasinya akan berubah. Pasukan Song sedang mundur, dan karena itu, lingkup pengaruh domain Song akan menyusut, sementara lingkup pengaruh domain pedang akan meluas. Yang harus dilakukan Raja Pedang untuk mengklaim wilayah ini adalah menaklukkan pos-pos pemusnahan yang tersebar yang didirikan oleh musuh di permukaan tulang yang memutih karena sinar matahari. Dia akan segera menjadi penguasa tunggal Bresbonerik. Namun, wilayah kekuasaannya tidak akan mencapai tulang selangkah barat dewa yang telah meninggal, tempat benteng Kisong berada. Kekuatannya akan sepenuhnya terungkap di dua persimpangan, sementara wilayah kekuasaannya akan berada pada titik terlemahnya. Jadi, tentara Song bertekad untuk mempertahankan mereka dengan segala cara. Peluang mereka untuk berhasil juga besar. Namun, Raja Pedang tidak gentar. Maka, pasukannya pun berangkat mengejar. Semakin lama waktu yang dibutuhkan pasukan pedang untuk tiba di dua persimpangan,
semakin baik para prajurit domain Song akan mampu membangun pertahanan dan mempersiapkan diri untuk pengepungan. Jadi, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Mungkin Anvil ingin mempertahankan momentum kemenangan gemilang di Godehard, juga dengan harapan dapat menghancurkan pertahanan musuh dan berbaris langsung ke benteng tulang selangka. Kisong tentu saja tahu hal ini, jadi tidak dapat dihindari lagi bahwa ia akan mencoba memperlambat pasukan pedang. Pasti akan ada penyergapan dan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya antara prajurit kedua domain. Lebih buruk dari itu, ada taktik sangat sederhana yang dapat digunakannya untuk menyabotase kecepatan pasukan musuh yang sedang maju. Tujuannya adalah untuk menghancurkan pos-pos pemusnahan saat pasukannya sendiri mundur, seperti pasukan zaman dahulu yang membakar ladang dan meracuni sumur saat mereka lewat. Pos-pos pemusnahan itu bagaikan segel yang dipasang manusia di hutan yang menjijikkan itu, mencegahnya keluar ke permukaan dari senja yang lembab di Holos lagi. Itu adalah benteng yang dibangun di sekitar celah-celah tulang kuno, dijaga oleh tentara yang bertugas menghancurkan sulur-sulur serangan merah setiap kali ia muncul dari kegelapan. Saat tentara Song mundur melintasi wilayah yang pernah ditaklukkannya di masa lalu, garnisun-garnisun ini direbut kembali, dan benteng-benteng dihancurkan. Karena tidak ada lagi yang bisa menahan hutan kuno di kedalamannya, mereka merangkak keluar dari celah-celah gelap untuk menyerap sinar matahari dan kehangatan sekali lagi. Kembalinya wabah merah itu bagaikan ledakan kehidupan yang menjijikkan. Noda itu menutupi permukaan tulang yang memutih karena sinar matahari dengan kecepatan yang mengerikan. Dan berjuta-juta makhluk mimpi buruk lahir dalam sekejap, sebagian besar untuk dikonsumsi. Beberapa untuk melahap daging dan jiwa saudara-saudara mereka yang telah gugur dan tumbuh dengan kecepatan yang mengejutkan. Pada saat pasukan pedang mencapai tempat musuh lewat, mereka seringkali bertemu dengan gundukan tanah tebal berwarna merah tua. Pulau-pulau di hutan yang mengerikan itu harus dijinakkan dan dibakar sekali lagi, pos-pos pemusnahan harus dipulihkan. Dan garnisun-garnisun baru yang telah bangkit harus ditinggalkan untuk menjaga celah-celah. Oleh karena itu, pasukan pedang kehilangan waktu dan tenaga saat maju ke utara. Ada masalah lain yang sedang ditangani juga. Dampak dari pertempuran Godehard dan hukuman yang diberikan raja kepada Changing Star dari klan api abadi karena pembangkangannya. Hukumannya tidak seberat itu, sungguh. Dia dilucuti dari jabatannya sebagai komandan pasukan pedang, dengan Anvil mengambil alih peran itu secara pribadi. Dan dikirim kembali ke kamp utama untuk mengawasi tugas logistik yang rumit dalam memindahkan rantai pasokan yang sudah ada sebagai persiapan untuk pengepungan yang tak terelakkan di dua penyeberangan itu. Intinya, dia hanya ditegur dan dikirim ke kamarnya, lalu dihukum kurungan selama beberapa minggu. Akan tetapi para prajurit tetap tidak senang. Bukan saja mereka masih terguncang oleh kengerian dan ketidakberdayaan pertempuran baru-baru ini. Tetapi mereka juga harus menyaksikan orang yang telah menyelamatkan hidup mereka dan memberikan kemenangan bagi domain pedang ditegur dan diturunkan pangkatnya, bukannya dihormati dan dipuji. Ada yang melihatnya sebagai ketidakadilan dan diam-diam marah, sementara yang lainnya hanya merasa bingung. Mengapa sang raja mengirim salah satu prajurit terkuatnya pergi? Apa yang akan terjadi jika Ratu Cacing memutuskan untuk membalikkan keadaan dan menyerang? Akankah pasukan pedang berhasil dengan hanya penguasa bayangan yang berdiri di antara mereka dan jumlah sein musuh yang lebih banyak? Apakah penguasa bayangan akan melakukan sesuatu sekarang? Setelah orang yang telah membawanya di bawah panji domain pedang dipermalukan dan dihukum seperti itu? Tentu saja, mereka membesar-besarkan hukuman simbolis itu secara tidak proporsional. Namun Sunni tidak akan menghalangi mereka. Kenyataannya,
Itulah yang sebenarnya ingin dicapainya. Itu juga merupakan rangkaian peristiwa yang cukup menguntungkan bagi Nevis untuk dikirim ke kamp utama. Dengan kecepatannya, dia akan segera tiba di sana. Dan saat dia tiba, mereka akan dapat menguraikan nama sejati Rain tanpa diketahui oleh kedua penguasa. Mereka juga akan dapat mencoba menempa pedangnya, baiklah, dan lakukan beberapa hal lainnya juga. Jujur saja, dia tidak sabar. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.